Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel TV Rika Herliana. Nah, oke teman-teman, kali ini aku mau membahas tentang masalah teman-teman yang tanyakan di kolom komentar kemarin tentang masalah rujukan ya teman-teman ya. Banyak banget yang bertanya di kolom komentar. Jadi kali ini aku mau ngobrol-ngobrol santai, memberikan pembahasan untuk masalah rujukan. Jadi semoga teman-teman bisa disimak, jangan di-skip supaya teman-teman tahu tentang peraturan dari BPJS Kesehatan. Jadi teman-teman, masalah rujukan. Kalau misalkan teman-teman ada keluhan, misalkan ya teman-teman ada keluhan sakit kepala atau mual, atau teman-teman merasa sedang hamil, jadi teman-teman otomatis harus kontrol pertama ke vaskes 1, yaitu vaskes satunya teman-teman di mana coba. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman ada keluhan boleh dikonsulkan ke vaskes pertama. Dan kalau misalkan di tempat vaskes pertama tidak ada USG, otomatis nanti harus dirujuk ya teman-teman. Nah, banyak banget nih yang bertanya, "Kak, saya minta rujukan tapi tidak pernah diberikan dan dipersulit. Jadi bagaimana itu kalau misalkan kalau kayak gitu?" Jadi teman-teman, jadi saya jelaskan ya, bukannya vaskes pertama itu mempersulit tentang masalah rujukan, karena vaskes pertama juga ada kapasitas dari BPJS Kesehatannya. Kalau misalkan nih pasiennya ada keluhan dan kalau misalkan masih bisa ditangani di vaskes pertama, itu tidak bisa dirujuk teman-teman, karena nanti ada teguran dari BPJS Kesehatan untuk vaskes 1. Jadi teman-teman, bukannya dari vaskes 1 tidak bisa memberikan rujukan, karena itu ada kapasitasnya teman-teman. Jadi ada peraturannya, bukan keinginan dari pasien itu harus dikonsulkan dulu. Jadi kalau misalkan memang ada gejala yang tidak bisa ditangani dari vaskes 1, itu bisa dirujuk. Jadi begitu. Nah, berapa lama sih atau masa berlakunya, sampai kapan sih kalau misalkan kita mendapat rujukan? Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan rujukan untuk vaskes kedua, otomatis itu masa berlakunya itu 3 bulan ya teman-teman. Jadi dalam 3 bulan itu teman-teman bisa kontrol atau USG ke vaskes 2 atau rumah sakit besar gitu loh teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan nih teman-teman sudah mendapatkan surat rujukan dari vaskes pertama dan sering kontrol rutin ke vaskes kedua, itu biasanya tidak dianjurkan kembali untuk meminta surat rujukan ke vaskes pertama karena sudah diberikan kontrol ulang dari spesialisnya langsung. Jadi teman-teman, kenapa sih vaskes pertama benar-benar menaati peraturan dari BPJS? Karena nanti kita akan ada teguran dari BPJS-nya kalau kita sering merujuk pasien tanpa ada indikasi. Jadi teman-teman, bukannya vaskes pertama tidak ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Intinya vaskes pertama itu tidak ingin mempersulit ya teman-teman. Cuma teman-teman harus tahu vaskes pertama juga dibatasi atau kapasitasnya teman-teman dari BPJS Kesehatan untuk merujuk pasien. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.